Halo Taurus, hari ini aku akan reading untuk minggu ketiga Agustus ya. Maaf kalau aku beberapa waktu nggak reading ya, karena ada kesibukan yang memang tidak bisa aku tinggalkan. Jadi aku baru bisa sekarang reading kembali. Oke, Taurus elemen tanah. Taurus. Kita di sini dapat Nine of Pentacles and the Magician. So, minggu ini aku tuh ngelihat beberapa dari kamu lagi masuk ke fase yang lebih mandiri dan juga percaya diri kayaknya. Dimana kamu mungkin mulai bisa menikmati hasil dari apa yang sama ini kamu sudah bangun. Bisa tentang pekerjaan, keuangan, atau bahkan dalam cara kamu melihat diri kamu sendiri. Ini menarik sih teman-teman. Ya, karena sebenarnya kamu tuh punya kemampuan untuk menciptakan perubahan yang kamu inginkan. Jadi minggu ini jangan terlalu menunggu keadaan berubah dengan sendirinya ya. Kalau ada sesuatu yang kamu pengenin, mulai gunakan apa yang sudah kamu punya. Koneksi, kemampuan, pengalaman, bahkan keberanian untuk kamu sendiri ya. Jadi aku merasa Taurus ya, minggu ini tuh bukan lagi berada di posisi menunggu diselamatkan. Kamu tuh justru sedang berada di posisi memegang kendali atas arah hidup kamu sendiri. Jadi hargain apa yang sudah berhasil kamu bangun saat ini, tapi jangan berhenti di sana. Ya, kamu masih punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi. Ya, kita bahas buat kerjaan kamu dan juga keuangan ya. Kalau untuk kerjaan sih kayaknya minggu ini kayak ada sesuatu yang perlu kamu hadapi dengan jelas dan objektif ya. Bisa berkaitan dengan keputusan kerja, pembagian tanggung jawab mungkin, kontrak, hasil penilaian atau sesuatu yang sama ini terasa kurang adil gitu. Nah, kalau kamu emang udah bekerja sesuai porsi kamu, atau maksudnya sesuai porsi kerjaan gitu ya, jangan terlalu takut ya. Justice tuh biasanya kayak membawa hasil yang sesuai dengan apa yang sudah kamu kerjakan gitu. Tapi kalau misalkan nih ada sesuatu yang perlu diperbaikin ya, minggu ini juga waktunya jujur melihatnya ya. Jadi jangan mengambil keputusan karena emosi. Coba lihat faktanya, lihat porsinya, lalu ambil sikap yang adil untuk diri kamu. Kalau untuk keuangan, aku ngerasa kamu tuh mungkin lagi berada di posisi di mana kamu mempertahankan apa yang sudah kamu punya. Ya mungkin ada ya beberapa kebutuhan atau pengeluaran yang datangnya tuh bersamaan. Sehingga kamu tuh harus lebih selektif dalam mengeluarkan uang gitu. Nah, bisa juga ada target finansial yang mungkin sedang kamu perjuangkan dan mungkin kamu ngerasa harus terus bertahan supaya nggak kembali ke kondisi sebelumnya. Jadi minggu ini ya, jangan mudah tergoda untuk mengikuti keinginan orang lain atau pengeluaran yang sebenarnya tuh enggak penting gitu. Ya. Jadi pertahankan prioritas kamu dan kalau kamu sedang berusaha menabung, melunasi sesuatu atau membangun kestabilan finansial, tetap pada jalurnya. Ya. Karena di sini ada Seven of Wands, ya. Dan itu bukan tentang mendapatkan uang dengan mudah, tapi tentang mempertahankan posisi sampai kamu tuh benar-benar merasa aman di uh, kondisi kamu saat ini di finansial kamu. Sekarang kita bahas untuk asmara.
Yang single, pacaran, dan yang sudah nikah. Aku ngerasa di sini tuh kayak ada kemungkinan adanya komunikasi atau pendekatan yang datangnya tuh tiba-tiba ke kamu. Bisa seseorang yang mungkin langsung terang-terangan menunjukkan ketertarikannya sama kamu, atau seseorang dari masa lalu yang tiba-tiba tuh kayak muncul kembali gitu. Tapi aku mau ingetin nih, jangan karena semua tuh bergerak cepat kamu langsung terbawa perasaan ya. Coba kenali dulu orangnya, lihat niatnya, dan jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Jadi nikmatin pendekatannya, tapi tetap gunakan logika kamu. Ya, kalau untuk yang pacaran ya, kayaknya ada sedikit rasa kecewa ya, atau hal yang masih mengganjal banget di dalam hubungan. Bisa jadi nih ada perkataan pasangan yang membuat kamu sakit hati, ekspektasi yang mungkin nggak terpenuhin, atau bahkan mungkin adanya masalah lama yang ternyata belum benar-benar selesai ya. Tapi jangan sampai satu kekecewaan itu membuat kamu lupa pada hal-hal baik yang masih ada ya. Kalau memang masih ingin mempertahankan hubungan ini, coba dibicarakan apa yang membuat kamu itu uh, terluka ya. Dan jangan memendam sampai rasa kecewa itu berubah menjadi jarak. Sorry ya kalau agak gelap, tiba-tiba mati, mungkin mati listrik ya teman-teman. So, uh, di sini kalau untuk yang sudah menikah ya, the hero friend, aku ngerasa ada energi tentang komitmen gitu ya. Jadi bisa aja minggu ini mungkin ada pembicaraan tentang aturan dalam rumah tangga, keluarga, tanggung jawab, atau bahkan arah hubungan ke depannya. Dan aku juga ngelihat energi untuk kembali, apa ya, kayak mengingat kenapa kalian dulu tuh memilih untuk bersama gitu. Dan jangan hanya melihat masalah yang sedang terjadi ya, tapi lihat juga pondasi yang sudah kalian bangun. Misalkan kalau ada perbedaan prinsip, jangan saling memaksakan. Cari titik tengah yang tetap menghormati nilai masing-masing. Nah, udah nyala lagi nih, kaget aku. Oke, jadi hubungan yang kuat itu bukan berarti nggak pernah berbeda ya, tapi tahu bagaimana tetap menghargai komitmen ketika perbedaan itu datang. Gitu, oke? So guys, buat Taurus, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan ini bisa menjadi sumber referensi kamu minggu ini. Buat kamu yang pengen privat, bisa langsung WA ke nomor yang ada di deskripsi channel atau yang ada di bawah ini. Terima kasih sudah menemani aku reading sampai akhir. Salam santu, salam rahayu buat semuanya.